Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Kaum muslimin kaum muslimat rahimakumullah. Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar dalam kitabnya An-Nafahatul Ramadhaniyah, beliau berkata di dalam kitabnya ini, wa fihi tuftahu abwabul jinan. Bulan Ramadan itu adalah bulan di mana tuftahu abwabul jinan. Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu surganya secara umum dan secara khusus. Nabi SAW juga bersabda memperkuat. Nabi SAW dalam hadis dalam kitab Sahih Bukhari dari sahabat Sahal bin Sa'ad, Nabi bersabda, bil jannati tamaniyatu abwab. Di surga itu ada 8 pintu. Minha babun yusamma ar-rayyan. Dari 8 pintu itu ada satu pintu Allah beri nama ar-rayyan. La yudkhiluhu illa shaimun. Tidak akan masuk ke dalam surga melalui pintu rayyan kecuali adalah orang-orang yang berpuasa. Baik itu puasa sunnah ataupun puasa wajib. Wa tuglaku abwabun nar, dan di bulan Ramadan ini selain Allah Subhanahu wa taala buka pintu surga, dan Allah juga menutup rapat-rapat pintu nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya rugi orang yang panjang umurnya, sehat badannya, mendapatkan bulan Ramadan, dan bulan Ramadan itu enggak bisa memasukkan dia ke surga, justru menjumuskan ke dia ke neraka Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi min dzalik. Wa tuqayyadu maradatu syayatin, dan di bulan Ramadan ini juga Allah Subhanahu wa taala mengikat, membelenggu setan-setan. Lalu ada timbul pertanyaan, kenapa di bulan Ramadan masih banyak maksiat, masih banyak orang yang enggak puasa, masih banyak orang yang berbuat dosa, padahal setan diikat? Saya baca dalam kitab karangan Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Beliau pernah ditanya oleh seseorang tentang bagaimana fenomena Ramadan. Masih ada maksiat, masih ada orang yang berbuat dosa, padahal setan dibelenggu. Beliau menjawab, kata beliau, jawabannya ada 2. Yang pertama kata beliau, yang dibelenggu, yang diikat itu adalah yang paling durhaka. Kalau kita bisa istilahin dedengkotnya gitu. Dedengkotnya iblis, dedengkotnya setan, itu yang diikat. Kalau yang biasa-biasanya dibiarkan terlepas. Jadi yang mendorong orang berbuat dosa itu tetap, setan itu tetap ada, yang enggak diikat ya yang biasa-biasa. Tapi yang biasa-biasa juga tetap setan. Enggak ada manusia yang selamat dari godaan setan kecuali para anbiya dan orang-orang yang Allah pilih. Jawaban yang kedua kata Imam Haddad, seandainya benar setan itu dibelenggu, seandainya benar seluruh iblis setan itu diikat di bulan Ramadan, ingat, yang mendorong orang berbuat dosa itu bukan cuma karena godaan setan, bukan cuma karena godaan iblis laknatullah alaih, tapi yang mendorong orang bisa enggak berpuasa di bulan Ramadan, yang bisa mendorong kenapa orang berbuat maksiat padahal di bulan Ramadan, itu juga karena dorongan hawa nafsu. Inna nafsa la'amaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu memerintahkan kepada hal-hal yang tidak baik. Makanya di dalam surat Yusuf, illa ma rahimah rabbi, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita ibadah juga perlu nafsu. Orang makan perlu nafsu, minum perlu nafsu, aktivitas semuanya perlu nafsu. Makanya beruntung. Orang-orang yang manusia beruntung adalah manusia yang diberi nafsu oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia bisa mengarahkan nafsunya. Dia enggak ikuti hawa nafsu, tapi dia bisa mengarahkan nafsunya buat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala golongkan kita menjadi orang-orang yang bisa menjalankan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, jauhkan kita dan keluarga kita dari godaan setan, dan Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan berikan hidayah kepada kita.
berikan kemudahan kita, kelancaran dalam melaksanakan ibadah-ibadah dalam bulan Ramadan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan nafsu kita rahimah Rabbi, nafsu yang diberi rahmat Allah Subhanahu wa taala, nafsu yang bisa menggiring kita untuk lebih taat lagi, untuk bisa lebih semangat lagi ibadahnya, untuk bisa istiqomah lagi ibadahnya, sehingga betul-betul kita Ramadan ini enggak cuman dapat aja Ramadan, tapi mudah-mudahan tergolong orang-orang yang sa'id, yang beruntung. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.